Selamat pagi Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini perenungan kita terdapat dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Nah, pagi hari ini perenungan saya secara pribadi terdapat di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 17 ini, Rasul Paulus memotivasi atau mendorong orang-orang percaya untuk hidup oleh roh dan tidak menuruti keinginan daging. Nah, ayat ini menggambarkan adanya peperangan internal ya di dalam hati kita antara keinginan daging dan keinginan roh. Nah, keinginan daging cenderung pada hal-hal duniawi atau dengan kata lain pada dosa. Sementara keinginan roh mengarah kepada kasih, damai sejahtera, dan kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita manusia ini tidak bisa mengambil keputusan. Apalagi istilahnya kalau sudah kepepet. Ya, namanya juga masih hidup di dunia ini. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita orang-orang percaya, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Nah, di sini adanya peperangan batin antara roh dengan daging. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kedua keinginan ini saling bertentangan. Sehingga orang percaya tidak dapat melakukan semua yang mereka inginkan. Ini adalah realita ya, yang dialami oleh setiap orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada tarikan antara hidup dalam dosa dan hidup dalam kebenaran. Seringkali ya kalau kita misalkan nyanyi di gereja, "Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu." Nah, bagaimana kita bisa menghidupi pujian itu? Kalau ku hidup baginya. Tapi ketika kita mengalami proses kita sehari-hari, kita bukan hidup dipimpin oleh roh, tetapi kita hidup dipimpin oleh daging. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih. Itu yang tadi tema kita, bahwa kita tidak bisa memilih satu di antara dua pilihan itu. Dalam ayat ini Paulus juga memberikan solusi kepada kita. Solusinya apa? Solusi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus adalah berjalan atau hidup oleh roh. Ini berarti kita menyerahkan secara full diri kita ini kepada pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian orang percaya akan dimampukan untuk mengalahkan keinginan daging dan menghasilkan buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, mari solusi ini yang diberikan Rasul Paulus kepada kita, maka kita harus hidupkan diri kita, harus dekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita dekat kepada Tuhan, otomatis keinginan daging akan menjauh dari kehidupan kita. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ialah renungan ini mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing dan bertanya, apakah kita selama ini banyak menuruti keinginan daging atau keinginan roh. Jikalau saya dan Bapak Ibu masih terdapat bahwa kita seringkali dikuasai oleh keinginan daging, maka mari kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan, memohon kekuatan untuk hidup oleh roh.
dengan pertolongan Roh Kudus. Kita dapat memenangkan peperangan batin dan mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus, sehingga kita memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.